Bagaimana hubungan sejarah geologi dengan Kehati di Indonesia? Nah, apakah teman-teman tahu mengapa terdapat wilayah-wilayah biogeografi yang berbeda-beda di bumi ini? Tentunya, jawabannya adalah terletak pada geologi dan iklim di bumi kita yang secara terus-menerus berubah. Maka, sejarah geologi dan paleoklimatologi akan menentukan asal-muasal kekayaan hayati. Nusantara secara geologi dibentuk oleh perbenturan dua masa fragmen benua, yaitu Laurasia di utara dan Gondwana di selatan. Sejarahnya dimulai ketika bagian benua selatan Gondwana retak dan terapung ke utara pada sekitar 140 juta tahun yang lalu atau ujung Jura. Tumbuhan berbunga telah mulai berevolusi pada saat benua Gondwana terdisintegrasi. Baik flora maupun fauna dapat mencapai Nusantara tanpa perlu menyeberangi air melalui 3 rute, yaitu Laurasia, Gondwana via Australia, atau Gondwana via India. Kemudian diikuti migrasi ke Tenggara. Beberapa kelompok fauna pada saat itu bisa terisolasi dan tetap keadaannya seperti ditemukan pada saat ini. Benturan berikutnya terjadi pada 15 juta tahun yang lalu saat fragmen-fragmen benua Australia atau New Guinea membentur Sulawesi. Pada masa itu, fragmen-fragmen Australia membawa flora dan fauna Gondwana dan membentur flora dan fauna Sulawesi Barat yang telah banyak dikolonisasi biota Laurasia. Garis batas Wallacea atau Selat Lombok ke Selat Makassar adalah salah satu batas geografi di bumi yang paling tajam dan paling dramatik yang membatasi zona kota antara fauna-fauna Laurasia dan Gondwana. Selama periode Pleistosen, semua pulau-pulau di sebelah barat garis Wallacea dihubungkan oleh daratan sampai Asia. Oleh karenanya, pulau-pulau ini memiliki jenis fauna yang sama. Papua dan Aru di sebelah timur garis Wallacea berhubungan dengan Australia dengan fauna yang khas Australia. Di daerah Wallacea yaitu Maluku, Sulawesi, dan Pulau Nusa Tenggara tidak mempunyai hubungan dengan benua di sekitarnya. Maka, daerah Wallacea miskin fauna dan flora, tetapi tingkat endemitasnya atau kekhasannya tinggi. Di samping itu, terdapat perpaduan antara biota Asia dan Australia. Kekayaan spesies melalui proses spesiasi dan tingkat endemik flora fauna akan ditentukan oleh ukuran pulau, ketinggian, habitat, dan lokasi geografis. Jumlah spesies di sebuah pulau akan ditentukan oleh luas pulau dan angka perimbangan kepunahan lokal dan migrasi. Pulau besar punya spesies lebih banyak, pulau terisolasi punya spesies lebih sedikit. Tingkat endemisitas banyak dipengaruhi oleh faktor isolasi geografik. Semakin terisolasi, semakin endemik. Ketinggian juga mempengaruhi kelimpahan spesies. Semakin tinggi, spesies semakin berkurang. Dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut dan memahami sejarah geologi suatu wilayah, maka dapat dipahami dan diprediksi bagaimana kekayaan keanekaragaman hayati di wilayah tersebut. Sejarah geologi akan menentukan jumlah unit biogeografi. Bagaimana geografi tumbuhan di Indonesia? Geografi tumbuhan di Pulau Jawa secara geologi terbagi menjadi 3 zona, yakni selatan yang beritologi kapur, zona tengah yang merupakan depresi hutan vulkan aktif, dan zona utara yang merupakan lempatan neogen muda, serta wilayah sedimen. Faktor geologi ini berdampak pada jenis-jenis batuan pembentuk tanah yang pada akhirnya sebagai tempat hidup tumbuhan. Tumbuhan ini memerlukan jenis tanah tertentu untuk tumbuh secara baik. Misalnya tumbuhan jati atau Tectona grandis tumbuh baik di tanah yang beritologi kapur, seperti di Pegunungan Sewu di Jawa Selatan dan Pegunungan Kendeng di Jawa Utara. Secara umum, keanekaragaman tumbuhan di Pulau Jawa tidak banyak. Hal ini disebabkan curah hujan lebih sedikit dibandingkan Kalimantan, Papua, dan Sumatera, dan pengaruh populasi manusia yang sangat padat di Jawa. Populasi manusia yang begitu padat telah menggeser keanekaragaman hayati di Pulau Jawa. Perilaku seperti pembukaan lahan untuk kegiatan pertanian, pemukiman, dan perindustrian telah berdampak makin menyusutnya lahan hutan di Jawa. Namun di beberapa tempat seperti Pegunungan Cibodas di Jawa Barat terdapat vegetasi yang tergolong hutan tropis basah yang masih alami. Geografi tumbuhan di Pulau Sumatera. Pulau Sumatera luasnya kurang lebih 435.000 persegi dan hampir sama dengan negara Inggris. Sumatera sendiri merupakan bagian dari dangkalan Sunda yang mulanya bagian dari benua Asia. Fisiografi Pulau Sumatera ini tersusun dari rangkaian pegunungan bukit barisan yang memisahkan pantai barat dan timur yang sangat mencolok. Dapat dibedakan elemen tektonisme yang mengakibatkan keanekaragaman batuan dan morfologi Sumatera
yakni yang pertama daratan aluvial berada di pantai timur, yang kedua tanah sedimen berumur tersier di pegunungan 30, yang ketiga depresi subbarisan, yang keempat barisan dengan massa lipatan berlebihan, selanjutnya kaviar barisan dengan lipatan yang hebat dan tersusun batuan metamorf, yang keenam rangkaian bukit barisan dengan vulkan-vulkan muda, yang ketujuh daratan aluvial sempit pantai barat Sumatera. Keberadaan secara geologi dan geomorfologi ini secara tidak langsung memberikan warna dalam kekayaan tumbuhan di Sumatera. Di pulau ini banyak dijumpai tipe vegetasi yang sangat kaya jenisnya. Keadaan tumbuhan di Sumatera hampir sama dengan Kalimantan dan Papua, yaitu beriklim bertipe A, dengan penampakan tajuk tumbuhan yang rapat dengan lingkungan hutan penuh, tanaman penjerat seperti jenis rotan dan tumbuhan jenis Dipterocarpaceae. Sumatera memiliki keanekaragaman tumbuhan yang lebih daripada Semenanjung Malaya dan Jawa. Di antara tumbuhan-tumbuhan tersebut, diantaranya ada di hutan-hutan Sumatera seperti bunga Rafflesia arnoldi, yaitu bunga terbesar di dunia, dan bunga bangkai raksasa atau Amorphohalus, atau bunga tertinggi di dunia. Menurut ketinggian lahan yang berbeda-beda, di Sumatera ditemukan berbagai macam hutan dan berbagai vegetasi yang khas sesuai dengan kondisi topografi dan tanah setempat. Hutan dataran rendah berpohon tinggi seperti pohon keruing meranti dan kapur yang dapat menghasilkan balok-balok kayu saat dieksplorasi saat-saat ini. Wilayah di pantai timur Sumatera merupakan ladang-ladang sedimen, rawa gambut, serta hutan rawa air tawar di daerah Lampung. Selain hutan rawa-rawa, di pantai timur Sumatera juga merupakan daerah hutan bakau atau mangrove yang berperan penting dalam ekosistem. Pantai barat Sumatera tidak dijumpai hutan bakau dan rawa-rawa air tawar, melainkan ekosistem tumbuh di pantai seperti kelapa dan pandan laut. Geografi tumbuhan di Pulau Kalimantan. Pulau Kalimantan merupakan wilayah secara geologi bagian dari dangkalan Sunda yang sebelum zaman es mencair menyatu dengan Jawa, Sumatera, dan daratan Asia. Secara garis besar, organisme di Pulau Kalimantan hampir sama dengan di wilayah dangkalan Sunda. Tokoh yang bernama Alfred Russel Wallacea memasukkan Kalimantan ke dalam tipe Indonesia Barat, dengan ciri-ciri khususnya hewan mirip Asia. Secara geomorfologi dan geologi, Pulau Kalimantan dibagi dalam 4 zona dengan ciri-ciri fisiografik yang berbeda. Yang pertama, Kalimantan Selatan, banyak dijumpai daratan banjir, tanggul alam, daratan aluvial, dan backswim atau rawa tergenang. Yang kedua, Kalimantan Barat. Daerah ini merupakan daerah geantik linal berbatuan berumur teamur karbon dan granit. Batuan induk berupa granit dan kuarsa menjadikan pelapuk daerah ini menghasilkan tanah dengan tekstur pasir kuarsa. Yang ketiga, Kalimantan Tengah. Daerah ini merupakan pusat dari hulu-hulu sungai besar di Kalimantan dan merupakan daerah vulkanis tua yang sudah padam, misalnya Pegunungan Iran. Dan yang keempat, Kalimantan Timur. Daerah ini merupakan deretan Antilicnorium Samarinda dan Geatic Linal Meratus yang beberapa lembahnya ditutupi tanah sedimen dari anak-anak sungai Mahakam. Pengaruh geologi, geomorfologi, dan keadaan iklim basah di Kalimantan menimbulkan karakteristik tumbuhan yang unik dan kaya akan keanekaragaman hayati. Ada 59 kekayaan hayati dari 202 yang ada di Kalimantan. Di daerah daratan rendah pantai selatan Kalimantan yang terdiri dari daerah rawa belakang dan daratan aluvial dijumpai vegetasi dari kelompok tumbuhan daratan rendah. Vegetasi mangrove mendominasi karena kondisi lahan yang berlumpur dengan keadaan organisme yang kaya. Selain itu dijumpai rawa gambut seperti di pantai timur Sumatera. Berikutnya adalah geografi tumbuhan di Pulau Sulawesi dan Nusa Tenggara. Secara geologi dan geomorfologi, Sulawesi dan Nusa Tenggara merupakan kepulauan yang dipisahkan oleh lautan-lautan yang relatif dalam dan tersusun atas busur-busur vulkanik yang muda dan aktif. Selain itu, aktivitas tektonik di daerah ini menyebabkan kondisi tanah yang khas serta keadaan iklim yang berunsur minim curah hujan telah menimbulkan reaksi atau respon terhadap organismenya. Faktor geologi, geomorfologi, dan iklim tersebut menyebabkan tumbuhan dan khususnya hewan di daerah ini menjadi sangat khas dan bahkan endemik di daerahnya. Menurut Lam pada tahun 1945 dalam Facan pada tahun 2011 menyatakan bahwa tumbuhan di Sulawesi menunjukkan afinitas dengan timur dan barat atau peralihan. Menurut Facan pada tahun 2011 menjelaskan bahwa setiap 100 km persegi di Sulawesi hanya ditemukan 23 spesimen.
Sedangkan di Jawa yang masih alami, setiap 100 km persegi ditemukan 200 spesimen. Hal ini menunjukkan perbedaan yang cukup jauh. Kondisi geomorfologik dengan hamparan pantai berkarang, kemudian lembah-lembah yang sempit yang subur karena dipengaruhi oleh vulkan lokal, serta kondisi tanah yang cenderung miskin zat hara yang mengakibatkan vegetasi khususnya air tawar menjadi miskin. Meskipun demikian, tumbuhan di dataran rendah di Sulawesi memiliki kekayaan dari jenis Dipterocarpaceae sebanyak 7 jenis. Nah, selanjutnya, untuk wilayah Nusa Tenggara, kondisinya hampir sama dengan Sulawesi, yaitu miskin curah hujan. Namun, secara fisiografik berbeda dengan Sulawesi. Nusa Tenggara merupakan rangkaian dari kepulauan yang dipisahkan oleh selat-selat sempit. Khusus di wilayah Nusa Tenggara ini, vegetasi tumbuhannya adalah jenis rerumputan atau gramine dan suku teki-tekian atau Cyperaceae. Namun, Kepulauan Nusa Tenggara Barat merupakan kelanjutan dari sistem geologi dan geomorfologi Jawa, yaitu zona selatan didominasi oleh tanah berlitologi kapur dan utara merupakan dataran vulkanik muda dari Gunung Rinjani. Berikutnya adalah geografi tumbuhan di Kepulauan Maluku dan Pulau Papua atau Irian. Sebagian Kepulauan Maluku telah disebutkan menjadi bagian dari dangkalan Sahul yang menjadi satu dengan Pulau Irian dan daratan Australia. Namun, secara geologi itu tidak mempengaruhi secara nyata terhadap persebaran dunia tumbuhan. Nah, mengapa bisa begitu? Karena dunia tumbuhan lebih dipengaruhi oleh kondisi lintang, kemudian keadaan suhu, penyinaran matahari, curah hujan, dan unsur iklim lainnya. Faktor tanah juga diperhatikan mengapa tanaman sagu tumbuh dengan subur di zona Maluku dan Irian Jaya. Tumbuhan di wilayah Kepulauan Maluku dan Irian memiliki tumbuhan yang khas. Khususnya Pulau Irian memiliki pohon buah khas yang disebut dengan matoa atau Pometia pinnata. Matoa atau Pometia pinnata ini rasanya hampir mirip durian dan rambutan. Buah matoa atau Pometia pinnata berangkai seperti anggur berbentuk bulat kecil dan berkulit tipis. Bagaimana geografi hewan di Indonesia? Yang pertama, hewan asiatis yang menempati bagian Indonesia Barat sampai Selat Makassar dan Selat Lombok. Hewan di wilayah ini memiliki kemiripan dengan hewan di daratan Asia, misalnya gajah, harimau, badak, beruang madu, kera, orangutan, dan lain-lain. Jika ditelisik lebih jauh, hewan-hewan ini memiliki kemiripan dengan daratan Asia secara umum, seperti harimau, benggala di India, gajah Asia di Thailand, dan berbagai jenis primata lainnya. Hewan Australis menempati bagian Indonesia Timur mulai dari Irian menuju barat hingga Kepulauan Maluku dan sekitarnya. Lautan Kepulauan Maluku yang dalam atau Laut Seram dan Laut Banda menjadi penghalang alami persebaran hewan Australis menuju ke tempat yang lebih jauh. Hewan di wilayah ini memiliki kemiripan dengan hewan di daratan Australia. Contohnya adalah hewan kasuari, walabi, cendrawasih, dan jenis hewan berkantung yang lain. Hewan yang besar-besar tidak sebanyak dengan hewan Indonesia Barat. Yang terakhir adalah hewan endemik atau peralihan. Wilayah ini meliputi Indonesia bagian tengah, seperti Sulawesi, Nusa Tenggara, dan beberapa pulau-pulau kecil di sekitarnya. Hewan di wilayah ini disebut endemik diakibatkan hewan tersebut tidak ditemui di daerah lain atau tidak ditemui kemiripan pada daerah lain. Hewan endemik ini misalnya babi rusa, burung maleo, anoa, tarsius, dan komodo. Garis Willis dan garis Weber merupakan daerah peralihan antara hewan Australis asiatis, di mana wilayah tersebut meliputi Sulawesi, Nusa Tenggara, dan sebagian Kepulauan Maluku. Contohnya adalah komodo, us-us, anoa, babi rusa, burung maleo, dan lain-lain. Hewan-hewan tersebut sulit atau bahkan tidak terdapat di wilayah asiatis maupun Australis. Itulah tadi video mengenai hubungan sejarah geologi dengan kehati di Indonesia. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya.